Mmm. Ini mana? Ini. Jadi, ini saya masih yang literatur review, Bu. Sempet kemarin saya ngambil data penelitian pendahuluan, tapi belum saya rubah, karena saya belum konsul lagi dengan pembimbing saya untuk artikel, gitu kan artikel juga diminta untuk konsul dengan pembimbing. Tapi kemarin saya udah ngambil data tentang gaya kognitifnya gitu, cuma kemampuan pemecahan masalahnya enggak. Rencananya mau dihubungkannya kalau yang penelitian pendahuluan berarti bukan kemampuan pemecahan masalah, jadi gaya kognitif dengan apa, misalkan dengan gender kah, dengan apa gitu. Jadi penelitian pendahuluan. Ini yang saya pernah waktu itu bilang saya bingung, itu kan saya belum itu lagi, infokan lagi. Jadi di sini saya masih yang literatur review, Bu, dan ini juga belum saya selesaikan karena tadi saya ada keraguan mau dilanjutkan ini, karena kemarin saya coba untuk jadi gini, informasi kan agak susah nih masuk yang literatur review di jurnal-jurnal. Jadi lebih baik kan penelitian pendahuluan. Kemarin kan saya lihat juga waktu pas Ibu menginformasikan ke beberapa teman gitu kan ada hasil penelitian pendahuluan. Jadi kemarin saya udah ngambil gaya kognitif di sekolah karena baru dikasih izin. Saya juga minta izin minta suratnya sama Mbak Dini buat ke sekolah. Di sini saya jadi intinya di sini saya mau ngebahas tentang kemampuan pemecahan masalah dan gaya kognitif. Di sini yang pertama menjelaskannya tentang agak luas gitu ya, tentang peningkatan mutu pendidikan, kemudian apa namanya, yang sekarang abad 21 pendidikan abad 21, kemudian dikaitkan dengan Polya bahwa tugas guru memang membantu siswa gitu ya. Jadi siswa hanya sebentar Kak. Jadi guru sebagai fasilitator jadi gitu. Jadi memang student center begitu. Di sini mohon maaf sebentar ya, Bu. Iya, maaf, terima kasih. Di sini artinya upaya yang kurang maksimal tadi. Jadi kan artinya di sini peran guru tuh merancang gimana sih biar siswa tuh bisa belajar gitu ya. Karena merancang kan karena mereka kan hanya sebagai fasilitator. Nah, kalau kurang maksimalnya ini gitu kan jadi tantangan bagi pendidik. Salah satunya itu di pembelajaran yang bermutu salah satunya di pelajaran matematika yang mata pelajaran penting yang termasuk untuk diutamakan. Nah, di pelajaran matematika ini kan erat kaitannya dengan penyelesaian masalah gitu kan. Terus kemudian di sini salah satu peneliti mengungkapkan bahwa penyelesaian masalah dan matematika dan kompetensi ilmiah tadi itu berkontribusi substansial. Artinya memang penyelesaian masalah dan itu tuh memang berkontribusi lah gitu. Nah, pemecahan masalah di sini mengarah siswa untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini beberapa pendapat ya kemudian disampaikan bahwa pemecahan masalah itu adalah proses pemindahan informasi gitu kan dari masalah ke solusi. Di sini saya juga coba untuk mengambil beberapa pendapat para ahli gitu ya tentang pemecahan masalah. Nah, penggambaran pemecahan masalah ketika pembelajaran di kelas itu merupakan satu kondisi di mana siswa harus berjuang mendapatkan jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Hansberry ya gitu, juga yang mendukung hal tersebut, mencari solusi gitu kan. Nah, sehingga pemecahan masalah itu dapat diartikan suatu usaha seseorang untuk mencari solusi atas kesulitan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini saya mau mengkaitkan dengan gaya kognitif karena gaya kognitif itu menjadi salah satu karakteristik siswa yang dapat mempengaruhi pemecahan masalah. Nah, ini disampaikan menurut Antika Murti dan kawan-kawan bahwa gaya kognitif menjadi salah satu dari beberapa faktor yang turut mempengaruhi pemecahan masalah. Jadi hal ini diperkuat. Pernyataan ini diperkuat oleh salah satu peneliti. Kemudian di sini juga disampaikan
diperkuat lagi oleh pendapat lain, yaitu gaya kognitif menjadi salah satu dari berbagai dimensi pada kemampuan pemecahan masalah. Gaya kognitif juga sebagai kestabilan khusus individu dalam pemrosesan informasi yang diperoleh dalam pengalaman psikologis. Jadi di sini juga menyatakan bahwa di Sounds et al. Ini bahwa ilmuwan dunia itu memiliki ketertarikan mencari lebih dalam hubungan antara dimensi kognitif dan kemampuan matematika. Jadi kemampuan matematika yang saya ambil adalah kemampuan pemecahan masalah. Nah, metodenya saya masih literatur review, mengidentifikasi, mengkaji, menganalisis artikel yang relevan, berfokus pada kemampuan pemecahan masalah dan gaya kognitif. Jadi tadi di sini menyatakan bahwa gaya kognitif ini menjadi salah satu variabel penting dalam mempengaruhi penyelesaian masalah. Kemudian pembahasan di sini saya bahas tentang kemampuan pemecahan masalah. Jadi di sini ada apa sih itu masalah, terus kemudian di sini juga apa itu pembelajaran, gimana pemecahan masalah, pada pembelajaran pemecahan masalah itu seperti apa gitu. Di sini dijelaskan di sini apa sih keuntungan dari pembelajaran ketika pemecahan masalah. Kemudian pemecahan masalah ini menjadi substansi masalah. Pemecahan masalah tidak lepas dari pengetahuan seseorang akan substansi dari masalah tersebut. Nah, di sini juga disebutkan pemecahan masalah yang kreatif dengan menggunakan pemikiran yang kreatif yang menempatkan informasi yang tidak terstruktur pada suatu subjek yang menarik ke dalam urutan melalui langkah-langkah berpikir yang divergen dan konvergen. Sehingga pemecahan masalah membutuhkan suatu prosedur atau dari kalimat tersebut. Nah, di sini beberapa langkah prosedurnya ini diantaranya adalah merancang, merencanakan, gitu ya. Kemudian melakukan atau melaksanakan. Yang terakhir memverifikasi atau melihat kembali. Ini disimpulkan dari beberapa pernyataan peneliti, yaitu Hansberry, Jacob, dan segala macamnya. Nah, ini saya belum selesai, Bu. Jadi gaya kognitif ini saya baru ngambil tipe gaya kognitif, terus kemudian untuk penelitian gaya kognitif sendiri sebenarnya banyak peneliti yang sudah di sini peneliti ininya sudah tua-tua gitu, maksudnya sudah lama. Jadi belum saya masukkan, cuma sudah saya pilah-pilah di anotasi tentang gaya kognitif, begitu Ibu. Untuk kesimpulan ini baru kesimpulan tentang pemecahan masalah, belum saya lanjutkan lagi. Ya, mungkin hanya bisa presentasi sampai di situ Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Iya, Bu. Baik. Oke, literatur review ya? Iya, Bu. Saya agak bimbang kalau sebenarnya. Kemarin mau masukin ke seminar, tapi dia mintanya penelitian pendahuluan. Saya udah jadi gatal-gatal gini. Karena ngejar bulan Desember, jadi saya mau ngaitin dengan apa. Kemarin udah minta data ke BK di sekolah, ke IQ siswa kah, ke gender kah gitu. Jadi baru belum dilanjutin lagi sih, Bu. Ini yang masih literatur review yang saya tampilin ini, belum yang penelitian pendahuluan. Oke, nggak apa-apa. Kalau saran saya nih perbanyak literaturnya ya, kan literatur jadi artikelnya juga harus diperbanyak. Ini udah pernah coba dimasuk-masukin nggak di jurnal? Belum Bu, soalnya ini belum selesai. Ini sebenarnya saya yang gaya kognitif mohon maaf. Gaya kognitif itu apa, terus kemudian keterkaitannya mereka berdua gitu. Jadi saya mau di sini ceritanya rencananya gaya kognitif. Kemudian nanti di sini juga saya macam-macam gaya kognitif. Ternyata dari beberapa penelitian, saya share dokumen. Beberapa penelitian itu ternyata
gaya kognitif tuh banyak gitu tipenya gitu. Jadi antara penelitian yang satu dengan penelitian lain tuh nggak cuma bahas tentang FI sama FD doang gitu. Jadi banyak banget ternyata gitu, dan mana jadinya yang harus saya pilih ya gitu. Saya juga kayak tersendat di situ gitu. Belum saya lanjutkan. Tapi saya udah dapat beberapa sumber yang dia tuh bawa macam-macam geokognitif banyak loh gitu. Bukan cuma FI sama FD doang. Ada ini, ada yang itu gitu. Saya juga sebentar saya cek. Jadi ada beberapa. Nah, itu rencananya di sini, kemudian keterkaitan mereka apa sih gitu. Ini bahas tentang ternyata gaya kognitif tuh bisa untuk apa, kemampuan pemecahan masalah kah, atau tipe yang begini kemampuan penyelesaian masalahnya seperti apa. Itu nanti diperkuat dari hasil penelitian-penelitian orang gitu. Rencananya begitu sih, Bu. Oke. Ya, nanti ditambahin ya. Ya, baik Ibu. Mohon maaf. Terus dicoba-coba masukin ke artikelnya seperti apa. Oh iya. Kebaruannya apa nih berarti? Mungkin kalau ya itu dia, kalau di sini mungkin ini Bu, kayak kalau yang di beberapa saya kebetulan kalau lihatnya mungkin saya pernah baca ada buku yang pernah dijual belikan, ada tuh dia tulisannya kemampuan pemecahan masalah dan gaya kognitif. Saya pikir dia tuh literatur review, ternyata itu hasil penelitiannya dia. Jadi dia menganalisis kemampuan pemecahan masalah dan gaya kognitif, tapi melakukan sebuah penelitian. Jadi kayak mengambil data gitu di suatu sekolah tertentu. Nah, mungkin kalau keterbaruan kan saya ngumpulin ini yang saya nanti kaitkan di Indonesia, pemecahan masalah sama gaya kognitif yang ada hubungannya. Jadi nanti keterkaitannya mereka nih, menurut beberapa penelitian gaya kognitifnya uh, itu saya belum lihat sih Bu. Jadi kayak misalkan khususin gaya kognitif ini dengan pemecahan masalah tuh gimana gitu. Karena ada beberapa tipe yang ternyata dia tipenya tuh begini gitu. Sedangkan ini tuh begini gitu, masih apa ya? Sorry, misalkan yang FI gitu kan, field independent. Nah, tuh dia tuh terhadap pemecahan masalah tuh gimana? Nah, itu saya agak kurang sebenarnya literaturnya untuk itu. Jadi dia tuh berdasarkan penelitian begini begini begini. Nah, saya rencananya mau ngumpulin itu gitu. Tapi yang penelitiannya mungkin yang di Indonesia gitu. Tapi nggak tahu itu udah pernah diambil atau belum Bu literatur reviewnya gitu. Mungkin itu saya kepikirannya itu. Kalau yang tadi, kalau yang penelitian pendahuluan yang saya kaitkan mungkin sama gender misalkan. Kalau keterbaruannya tadi saya mungkin IQ sama gender gitu. Jadi saya mau ngaitin mereka gitu. Kalau yang itu memang studi kasus ya, maksudnya bukan studi kasus, mohon maaf. Itu memang penelitian pendahuluan yang dilakukan di sekolah tersebut gitu. Jadi bukan general. Dan kalau yang saya lihat memang rata-rata baru sedikit sih yang ngaitin kayak gaya kognitif doang sama gender. Kebanyakan ditinjau dari gaya kognitif, ditinjau dari gender, ditinjau. Nah, kenapa sih kok ada juga yang ditinjau dari gaya kognitif dan gender gitu? Kenapa nggak apa sih hubungannya gaya kognitif dengan gender itu gitu? Jadi pengen pengen tahu lebih sih di situ. Jadi rencananya tadinya mau nganalisis yang itu, yang penelitian pendahuluannya, tapi belum 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 saya itu lagi, karena belum nyari referensi lagi kalau yang itu. Gitu ya Bu. Itu nanti ditampilkan di sini juga di latar belakang ya. Kebaruannya Ibu yang udah Ibu jelasin tadi. Jadi dari artikel ini mengatakan ada kemampuan pemecahan masalah dengan gaya kognitif dengan gender. Ditinjau dari kognitif, ditinjau dari gender, ditinjau dari gaya kognitif dan gender gitu. Beberapa terus saya pengen nyarinya gaya kognitif dan gender. Membahas hubungan ini ya, mereka berdua tuh belum ada. Iya, yang tadi. Yang ini ya literatur review nggak apa-apa ya Bu ya? Saya tuh agak takut masukin literatur review atau enggak. Yang penting cari aja literatur-literatur yang mendukung mereka gitu ya. Oh ya baik, nanti. Yang ada masalah sama gaya kognitif. Nah, di sini keterkaitannya. menguatkan lagi. Iya, betul. Kalau soalnya yang lain yang banyak yang saya temui itu jadi hasil kayak analisis kesalahan. Kebetulan memang judul saya juga analisis kesalahan sih Bu. Analisis kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari gaya kognitif. Nah, tapi ada juga yang dia misalkan pengaruh, belum ada yang pengaruh justru. Pengaruh
gender terhadap gaya kognitif. Nah, itu yang tadinya saya pengen cari di penelitian pendahuluan, tapi belum. Nanti saya baca lagi yang berkaitan dengan itu. Gitu, Ibu. Terima kasih. Baik. Mungkin itu aja juga dari saya. Kebaruannya dimunculkan di latar belakang. Ini yang belum kayak kognitif ditambahin lagi. Oh ya, tadi ditambahin di depan sini ya, Bu ya. Terus di literaturnya juga ditambahin lagi, gitu kalau ya. Misal, mohon maaf Ibu, kalau misalkan kan keterbaruan kan bisa juga keterbaruan sama seberapa penting sih dia itu diteliti gitu ya. Nah, saya itu coba untuk menyampaikan bahwa ternyata bahwa gaya kognitif itu variabel penting loh yang mempengaruhi. Nah, itu belum cukup ya Bu ya. Harus pentingnya ditambahkan. Apa? Kamu harus ini pentingnya seperti apa? Jangan sampai orang hanya penting kenapa? Baik. Pentingnya kenapa? Kenapa kamu kok memilih hubungan? Kamu kan ini fokusnya mencari hubungan antara keterkaitan antara problem solving ini dengan gaya kognitif. Nah, kenapa kok kamu mengatakan itu penting kayak gitu? Baik. Itu terus kemudian tadi masukkan apa Bu tadi? Tambahkan ini ya Bu ya, keterbaruan ya Bu ya. Alasan milih ini dan keterbaruan gitu ya Bu. Takut lupa Bu, maaf. Ya, kebaruannya ya. Terbaruan. Ya, oke. Iya Ibu. Nah, literatur review, literatur yang lain ya diperkuat, ditambah banyak lagi. Yang kurang-kurang nanti juga ditambahin. Terus coba-cobalah submit gitu ya. Mungkin di G3 kayak gitu. Atau kalau masih kurang beda, coba aja, kita nggak tahu juga, ya kan? Mungkin itu ya. Iya. Baik Ibu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Makasih. Atau masukan dari yang lain? Ada Bu Ratna? Oke, kayaknya nggak ada. Ibu terima kasih udah presentasikan. Iya. Mungkin bisa di stop share. Selanjutnya, ya. Ini masih baru ya Bu Ratna ya? Sebelumnya belum maju katanya ya? Oke. Iya Bu, belum maju saya Bu. Saya 2 kali nggak masuk kemarin itu. Mohon maaf Ibu. Ya nggak apa-apa, yang penting absennya ditulis ya. Yang masuk siapa, yang nggak masuk siapa gitu ya. Iya Ibu. Terus berikutnya, siapa yang mau presentasi? Bu Flavia, saya Nazira dari angkatan 2020. Saya ini Bu mau menyampaikan kalau di angkatan kami kan harus mereview jurnal dulu ya kan, mereview 10 artikel, lalu nanti baru bisa untuk mengajukan ACC judul. Nah, saya sebelumnya belum rampung Bu artikelnya, cuma yang ringkasan 10 artikel itu sudah di ACC sama Pak Makmuri baru tadi gitu. Kalau batas waktunya berapa lama ya Bu? Kalau bukan hari ini nggak apa-apa kan ya Bu? Soalnya kan saya kalau bikin artikel seperti itu kan kita harus bikin pustakanya, daftar pustakanya tuh kan harus yang sesuai judul yang kita mau ajukan seperti itu Bu. Jadi saya mau memberitahukan itu Bu. Intinya minggu lalu Bu Nazira masuk nggak? Saya ini Bu, minggu yang lalu sama yang lalunya lagi itu saya beruntun nggak hadir Bu. Jadi kayaknya saya udah konfirmasi ya, terus kayaknya Pak Ketua juga, Pak PJ-nya juga udah konfirmasi kan ya? Harusnya diusahain dulu. iya Bu. Jadi saya baru dapat itu yang ACC-an dari Pak Makmuri, lalu harus konfirmasi lagi ke dosen Patian karena judul yang mau saya ambil itu ada hubungannya sama HOTS gitu Bu. Jadi artikelnya belum bisa saya presentasikan karena belum selesai Bu. Belum selesai atau belum buat? Oke, saya yang bisa dibilang mungkin belum buat ya Bu. Soalnya saya nggak bisa mempresentasikan.
Tapi Nah, itu bahan-bahannya saya sudah lengkap, Bu. Cuma saya belum membuatnya itu seperti yang kayak Bu Ratna tadi. harusnya dibuat Bu kayak gitu. Itu kan juga termasuk tugas ini, tugas bukulan ini gitu ya. Kita sudah sampaikan sebelumnya, udah ada presentasi juga. Nah, itu tolong diperhatikan ya Bapak Ibu semuanya ya kalau ada tugas ya. Kemarin saya kasih assignment juga nggak ada yang submit ya, cuma beberapa aja. Jadi tolong diperhatikan ya. Iya, mungkin ini kali Bu, kita kalau saya ya merasa bukan keterbatasan ya. Mungkin kami yang agak kurang memahami kayak artikel mana yang sesuai yang bisa kami ambil itu sebagai bahan yang bisa dimasukin ke artikelnya itu gitu, Bu. Artikel yang kita mau bikin. Ya intinya mau nulis Bu, kalau Ibu nggak ada untuk menulis ya susah. Itu yang pertama. Anotasi udah ada, ya sambil jalan anotasi juga udah buat. Nah, artinya juga harus jalan. Kalau nggak ada dan hanya mencari alasan ya susah, nggak akan pernah jadi kayak gitu. Itu saran aja sih Bu, tapi juga semua tergantung pada diri pribadi kalau Ibu semuanya. Oke. Iya. Iya Bu. Saya udah itu kan ada yang ini kan Bu, kayak kita suruh bikin satu-satu gitu yang ada di link yang Pak Makmuri juga bikin. Kan itu jadi bikin 2 hal ya. Satu-satu gitu kan per file, habis itu suruh rangkum lagi yang per 10 artikel itu kalau yang di angkatan saya. Mungkin saya terkendalanya di situ Bu. Karena kan setelah itu dirasa sudah cukup, baru kita bisa membuat yang sesuai yang matkul seminar proposal itu rencananya saya itu. Ya, baik. Itu aja ya. Jadi nanti untuk artikel itu pribadi juga, tolong kalau yang belum silakan dibuat, diperbaiki untuk syarat tesis katanya kalau mau ujian tesis proposal. Baik, siapa yang sudah siap silakan untuk presentasi. Nggak ada, saya tunjuk lagi. Bu Alifa Safira Dina, ini kayaknya belum pernah ya? Bu, saya yoga Bu, mau coba boleh Bu? Iya, Bu. Sebentar. Bu Alifa, enggak? Maaf ya, Mbak. Oke Bu, terus sudah tampil. Maaf Pak, dengar suara saya? Iya Bu. Nah, tadi saya nunjuk Bu Alifa. Oh ya udah Bu, baik. Ya, Bapak sebentar lagi aja Pak. Ini Bu Alifa. Halo, Bu Alifa. Bu Alifa Safira. Hadir? Oh, Bu Alifa Safira Dina kayaknya ikut aja tapi nggak mengikuti kayaknya ya. Oke, silakan Pak Yoga kalau mau presentasi, ternyata Bu Alifa tidak hadir. Oke Bu, ini. Jadi ini artikel pertama yang saya buat Bu. Jadi materinya itu tentang identifikasi siswa dengan MLD. Nah, jadi MLD itu sendiri adalah matematik siswa yang bisa dibilang kayak kekurangan dari segi pemahaman untuk matematikanya itu sendiri, tapi dalam pembelajaran lain dia masih bisa untuk mengikuti gitu. Jadi tujuan artikel itu untuk membahas atau memberikan informasi tentang anak-anak dengan MLD itu sendiri, gitu Bu. Nah, ini untuk abstraknya sendiri. Nah, untuk pendahuluannya ini jadi pada saat ini kan guru berada di bawah tekanan yang signifikan untuk membantu semua siswa mencapai kesuksesan dalam matematika itu sendiri. Nah, serta dalam pelajaran lainnya. Nah, undang-undang saat ini telah memberikan siswa penyandang disabilitas akses ke kurikulum pendidikan umum dan mengharuskan siswa tersebut diuji pada kurikulum pendidikan umum dengan pengujian standar di Indonesia. Nah, pada kurikulum 2013 ini mempromosikan akuntabilitas dan keuntungan yang ketat terhadap perguruan tinggi dan kesiapan karir untuk semua siswa. Nah, namun memberi tekanan pada guru
untuk membantu semua siswa mencapai kesuksesan dengan matematika yang menantang dan mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah tingkat tingginya. Nah, ini untuk tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan aktif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradabannya. Dahar Rasyid tahun 2012. Misalnya, untuk menerima nilai lebih tinggi pada penilaian matematika tingkat SMP, siswa itu kelas 8 harus menunjukkan pemahaman mendasarnya tentang konsep aljabar dan geometris dalam pemecahan masalah. Nah, banyak siswa dengan ketidakmampuan belajar atau disebut LD itu seringkali berprestasi jauh di bawah teman sebayanya yang tanpa disabilitas. Pada studi transisi longitudinal nasional tahun 2009 menemukan bahwa 14% itu menjadi 27% dengan LD mendapat nilai 2 standar deviasi atau lebih di bawah rata-rata siswa normal pada tes matematika. Nah, saat siswa masuk ke kelas menengah dan atas, pelajaran matematika menjadi lebih sulit dan membutuhkan keterampilan matematika lebih tinggi. Nah, saat siswa masuk, karena meningkatnya ekspektasi kurikulum untuk siswa itu, penyandang disabilitas mengharuskan guru untuk mengajar siswa memecahkan masalah yang panjang dan mendemonstrasikan keterampilan berpikir yang kompleks, seperti penalaran abstrak dan kuantitatif. Sehingga guru sekolah menengah dan atas perlu membuat konten bermakna bagi siswa. Untuk studi pustakanya ini, saya sejumlah kecil siswa LD mengalami gangguan dalam bentuk visual spasial motorik yang dapat mengakibatkan pemahaman konsep yang lemah atau kurang dalam pengertian angka yang sangat buruk. Lalu ada kesulitan khusus dengan representasi gambar dan atau tulisan tangan yang tidak terkontrol dengan baik dan pengaturan angka yang membingungkan serta tanda di halamannya. Siswa dengan pemahaman konseptual yang sangat terganggu sering mengalami defisit motorik persepsi yang substansial dan dianggap memiliki disfungsi. Misalnya, mereka mungkin lebih mampu belajar mengidentifikasi segitiga dengan memegang balok segitiga dan berkata pada diri mereka sendiri, segitiga memiliki 3 sisi. Saat kita menggambarnya, ia memiliki 3 garis yang saling berhubungan. Misalnya, seorang mahasiswa baru yang memiliki defisit ini tidak dapat melihat apa itu segitiga tanpa mengatakan ini pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat gambar yang berbeda atau mencoba menggambar segitiga. Dan berpindah-pindah. Tujuan para siswa ini adalah untuk membangun model verbal yang kuat untuk kuantitas dan hubungan mereka di tempat representasi mental, spasial, visual, yang kebanyakan orang kembangkan. Nah, verbalisasi deskriptif yang konsisten juga perlu menjadi mapan sehubungan dengan kapan harus menerapkan prosedur matematika dan bagaimana melakukan langkah-langkah komputasi tertulis. Diperlukan kesabaran yang besar dan pengulangan verbal untuk membuat langkah-langkah kecil yang bertahap. Nah, ketidakmampuan belajar matematika atau MLD atau disebut juga development dyscalculia secara tradisional digambarkan sebagai gangguan keterampilan aritmatika yang mencerminkan ketidaksesuaian antara kemampuan aritmatika rendah. Nah, aritmatika rendah seseorang dibandingkan dengan tingkat kecerdasan secara keseluruhan dan usianya. Meskipun keterampilan berhitung ditemukan mempengaruhi pendidikan, keuangan, dan bahkan status kesehatan, seseorang pada tingkat yang sama seperti keterampilan membaca, terus studi penelitian tentang MLD jauh lebih sedikit daripada tentang ketidakmampuan membaca. Nah, karena studi terbatas yang dilakukan pada MLD ini, ada sedikit konsensus tentang definisi dan profil kognitif anak-anak MLD itu sendiri.
Sebelumnya sebagian besar studi tentang MLD menggunakan metode pencapaian rendah untuk mengidentifikasi anak-anak MLD. Nah, jika representasi matematika mereka di bawah persentil tertentu, sementara fungsi intelektual mereka berada dalam kisaran normal, namun ada variasi yang besar dalam nilai batas yang digunakan dalam studi MLD yang berbeda. Sebuah studi baru-baru ini meringkas studi MLD terbaru dan menemukan bahwa nilai batas yang digunakan dalam studi yang mereka berkisar dari persentil ke-5 hingga ke-45 ada prestasi matematika standar. Jadi untuk metode ini sendiri adalah peneliti melakukan pencarian ekstensifnya dari artikel penelitian pada MLD dari 2014 hingga tahun 2021. Nah, untuk memperluas tinjauan literatur yang relevan dilakukan sejak review terbaru oleh Macini dan rekannya tahun 2007. Nah, studi dimasukkan dalam tinjauan jika sampel termasuk setidaknya satu siswa dengan MLD di sekolah menengah dalam kurung kelas 7 sampai kelas 9. Lalu B-nya itu artikel diterbitkan dalam jurnal peer review dalam bahasa Inggris antara tahun 2006 dan 2014. Lalu ada studi dilakukan di Indonesia karena kriteria identifikasi lain untuk layanan pendidikan khusus digunakan di negara lain. Lalu ada studi dikecualikan jika A bukan tingkat sekolah menengah. Lalu B, data untuk peserta dengan MLD dikumpulkan dengan data untuk disabilitas lain dan tidak dapat diisolasi. Nah, di penelitian menggunakan pencarian ini kata kuncinya itu untuk mencari studi menggunakan database online Google Scholar. Nah, untuk pencarian itu penelitian menggunakan kata kunci Mathematics Learning Disabilities. Lalu ada Mathematics Learning Disability. Pencarian kata kunci ini menghasilkan total 17.400 hasil. Nah, dari hasil ini menganggap sekitar 200 item paling relevan. Setelah 200 item, hasilnya menjadi terlalu jauh dari topik ulasan ini. Berdasarkan judul, kata kunci, dan abstrak studinya, kami mengumpulkan 15 studi yang mungkin untuk dimasukkan. Item dikecualikan jika bukan artikel penelitian, yaitu artikel praktisi, buku, dan lain-lain. Atau jelas tidak memenuhi kriteria inklusinya itu sendiri. Nah, studi menggunakan pada hasil dan pembahasan ini perbedaan besar dalam nilai batas yang digunakan. Di penelitian ini biasanya mengidentifikasi kelompok anak yang berbeda. Karena ketidakkonsistenan yang dihasilkan dapat menghalangi kita untuk memahami profil kognitif anak-anak dengan MLD. Untuk meminimalkan efek dari nilai batas yang berbeda yang digunakan, studi terbaru menggunakan metode tripartit dan mengidentifikasi 3 kelompok anak sesuai dengan prestasi mereka. Misalnya, anak-anak yang menunjukkan defisit paling parah dalam matematika, yaitu persentil ke-10 terendah atau ke-1 sampai dengan 5 SD di bawah rata-rata diidentifikasi sebagai MLD, sedangkan mereka yang menunjukkan kekurangan yang lebih kecil dalam matematika, misalnya antara persentil ke-11 dan ke-25 atau antara 1 hingga 1,5 sampai 5 SD di bawah rata-rata. Nah, diidentifikasi sebagai pencapaian rendah atau LA. Nah, profil kognitif dari kedua kelompok ini kemudian dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berprestasi normal atau NA. Studi menggunakan metode tripartit biasanya menemukan perbedaan yang signifikan dalam profil kognitif antara kelompok MLD dan dua kelompok lainnya, dengan kriteria yang lebih ketat yang ditetapkan untuk grup MLD. Kita bisa lebih yakin bahwa grup MLD yang diidentifikasi memiliki populasi MLD yang sebenarnya, daripada berisi beberapa anak yang hanya memiliki sedikit tingkat kesulitan. Kemungkinan mendapatkan hasil positif palsu berkurang, meskipun metode pencapaian rendah dengan 1 atau 2 nilai batas. Telah digunakan ini sebagian besar studi tentang MLD.
Ada beberapa keterbatasan yang menyertai metode ini. Pertama, yaitu nilai batas yang terlibat dalam model pencapaian rendah bersifat arbitrer. Lalu nilai batas ini dapat digunakan karena nilai tersebut telah umum digunakan dalam penelitian sebelumnya, lalu bukan karena mencerminkan sesuatu yang benar-benar bermakna. Nah, perhatian yang lebih penting adalah bahwa seperti yang disebutkan di atas, ada 19 nilai batas yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dan variasi ini menghasilkan sampel yang berbeda dari anak-anak MLD yang teridentifikasi. Meskipun pendekatan tripartit telah sedikit memperbaiki situasi dengan mengidentifikasi anak-anak tingkat kesulitan yang berbeda, masalah kesewenang-wenangan tidak dapat dihilangkan. Ada kemungkinan bahwa anak-anak dalam satu kelompok mungkin lebih berbeda dari anak-anak yang mendapat skor di sekitar batas, tetapi diklasifikasikan ke dalam kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan batasan arbiter dalam mengidentifikasi anak-anak ini perlu diperhatikan. Nah, lalu yang kedua, ketika menggunakan metode pencapaian rendah, beberapa penelitian membuat klasifikasi berdasarkan informasi dari satu titik waktu. Nah, penggunaan informasi dari satu titik waktu juga bermasalah baik karena kesalahan pengukuran maupun kurangnya pertimbangan proses belajar anak. Nah, karena kesalahan pengukuran ini, anak-anak yang mendapat skor di sekitar nilai batas dapat diklasifikasikan sebagai MLD dalam satu titik waktu sementara, tidak di titik waktu lainnya. Yang karena kurangnya pertimbangan proses pembelajaran adalah masalah lain, karena klasifikasi MLD dengan data dari satu titik waktu. Menurut pendekatan Response to Intervention atau RTI, untuk mengidentifikasi ketidakmampuan belajar, siswa yang beresiko mengalami ketidakmampuan belajar adalah mereka yang tidak dapat belajar dengan kecepatan yang wajar dan tidak responsif terhadap intervensi yang sesuai. Oleh karena itu, kecepatan belajar merupakan bagian informasi penting dalam mengidentifikasi ketidakmampuan belajar yang tidak dapat diukur dengan pengukuran apapun dari satu titik waktu. Dua penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya pemasukan pertumbuhan dalam identifikasi anak-anak ketidakmampuan belajar. Di Morgan, Farkas, and Woods menetapkan studinya, misalnya anak-anak yang memiliki kesulitan matematika yang terus-menerus di taman kanak-kanak menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dalam matematika di sekolah dasar dan lebih mungkin untuk diidentifikasi memiliki MLD di sekolah dasar dibandingkan dengan mereka yang hanya menunjukkan kesulitan sementara atau tidak ada kesulitan. Memiliki kesulitan terus-menerus dalam matematika di taman kanak-kanak mengisyaratkan bahwa anak-anak ini memiliki pertumbuhan awal yang lambat dalam matematika, sehingga menunjukkan pentingnya pertumbuhan dalam memprediksi hasil selanjutnya. Nah, pembuktian juga dari bidang membaca. Misalnya pada kelompok TK yang mengikuti program intervensi fonemik taman kanak-kanak, mereka yang ternyata anak-anak menderita disleksia ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menguasai ilmu fonemik yang diajarkan dalam program tersebut. Selain itu, praktik biasa untuk mengidentifikasi anak-anak MLD berdasarkan hasil yaitu mengabaikan perkembangan keterampilan seiring waktu, oleh karena itu perlu diwaspadai. Nah, jadi ketujuannya itu kesulitan siswa dengan MLD, strategi yang efektif dan efisien harus digunakan untuk membantu mereka mendapatkan akses yang berarti ke kurikulum. Nah, peneliti pendidikan khusus telah menyerukan lebih banyak penelitian tentang siswa dengan LD di matematika sekolah menengah. Nah, penting untuk menentukan apakah kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut sedang dipenuhi dan untuk mensintesis temuan terbaru untuk penelitian masa depan dan implementasi praktisi. Tujuan dari tinjauan Pistokain ini adalah untuk mengetahui apa itu MLD, lalu strategi pembelajaran apa yang cocok untuk siswa, dan untuk mengidentifikasi di mana lebih banyak penelitian diperlukan. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan riset. Yang pertanyaan itu ada apa itu MLD, lalu ada pertanyaan keduanya, metode apa yang dipakai untuk mengetahui MLD dalam artikel ini. Yang ketiga, rekomendasi apa yang dapat dibuat untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Kesimpulannya, tujuan dari artikel ini lalu untuk menentukan kesenjangan MLD dalam literatur dan untuk menginformasikan penelitian serta praktik lebih lanjut
Nah, temuan menyarankan 3 kesimpulan utama, yaitu adalah MLD adalah kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran matematika dalam mengenal angka dan simbol. Lalu metode yang digunakan dalam mengetahui siswa MLD adalah metode tripatif. Dan C, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan pada strategi untuk pendukung siswa menengah dengan MLD di sekolah tingkat atas. Sekian, Ibu. Baik. Yang lainnya mungkin ada masukan buat Pak Yoga? Izin bertanya, Bu. Silakan. Pak Yoga izin bertanya. Saya Bu Ernisa. Halo Pak Yoga, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Saya melihat topik Pak Yoga gunakannya MLD ya, sangat menarik ya, karena jarang banget nih bahas tentang MLD, karena siswanya berbeda yang di ini ya Pak ya, yang diteliti ya Pak ya, yang punya disabilitas. Bilang dia fisiknya itu normal, tapi pada saat kalau disuruh mengerjakan matematika lambat sekali gitu, kayak sulit banget dia memahaminya gitu. Karena ini kejadian di sekolah saya sendiri, murid saya sendiri di sekolah gitu. Makanya ini topik biar saya ambil sudah dari kelas 7. Oh, kelas 7. Iya, dari kelas 7, anaknya kelas 7 sampai sekarang kelas 9 gitu loh. Jadi emang udah tertarik ya. Kenapa lanjut tuh? Iya Pak, kalau biar kita tahu bahwa anak yang kita didik itu ternyata dia adalah salah satu siswa MLD itu dari mana ya Pak ya? Maksudnya kan pasti tiap anak kan dalam satu kelas banyak gitu. Terus juga kemampuan anak dalam memahami matematika itu kan beda-beda. Apalagi ya pasti ada yang lama tapi akhirnya bisa paham gitu. Terus yang masuk kategori MLD itu yang kayak gimana ya Pak ya? Nah, jadi kayak yang tadi di bab pembahasan ini ada dia itu menggunakan metode kayak kita membagi siswa itu jadi beberapa kelompok. Kayak model FGD lah, forum grup diskusinya dalam satu kelas. Nah, siswa itu kita bikin penerapannya itu sama, cuman cara mengerjakan kita melihat cara dia mengerjakan soalnya itu. Nah, karena pasti kan ada beberapa siswa itu yang mungkin dia nulis rumusnya doang. Nah, berarti kalau pas dia sampai dia tahap nulis rumus terus dia tidak bisa menggunakannya, berarti itu masih dianggap normal. Karena mungkin dia ya kurang aja. Nah, tapi kalau pada saat kita mengajarkan seperti kemarin saya mengajarkan materi itu bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu siswa yang dianggap MLD itu sendiri dia nulisnya itu kayak menggambar aja. Yang harusnya ditulis pangkat, dia tahu penyebutan itu pangkat. Tapi pada saat dia tulis, dia menulisnya itu ya udah angka-angka biasa. Bisa dibilang kayak apa ya? Kalau yang saya perhatiin itu malah kayak anak SLB. Anak SLB dia. Dia menulisnya itu asal. Tapi kalau di luar matematika dia bisa nulis yang benar gitu loh. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia dia bisa menulis, mengikuti, berbicara juga normal. Tapi pada saat kayak mengerjakan soal matematika, yang dia tulis, yang dari soal sama yang dia tulis itu jauh berbeda gitu. Mungkin ya nggak semua sekolah ada ya untuk sekarang. Ada siswa yang bisa terlihat seperti itu. Maka kayak ini juga kalau yang saya tangkap kenapa saya ambil ini dari kurikulum 2013 ini sendiri. Jadi untuk di Jakarta semua sekolah wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, dari situ baru akan terlihat siswanya itu punya kekurangan dalam matematika atau tidak. Gitu. Mungkin seperti itu sih Bu yang saya
bisa jelaskan? Ini berdasarkan pengalaman pribadi aja sih. Oh iya, boleh bertanya sesuatu? Anak yang maksudnya kayak Kenapa? Maaf sebelumnya. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu boleh saya bertanya nggak? kayak tadi ada yang tanya. Iya, Pak. Ini kan menarik juga nih ya Pak Yoga ya. Tapi ini apakah ditemukan satu kelas itu berkebutuhan khusus berdasarkan pantauan Pak Yoga atau memang hanya satu atau dua orang aja di kelas? Jadi ini memang beberapa orang aja Pak dalam satu kelas gitu. Jadi temuannya karena kan tujuannya. Kalau saya memandang, ya, mungkin ini hanya sebatas daya minat siswa kayaknya, bukan bisa saja ya dia daya minat siswa dalam matematika itu kurang, tapi dia lebih menonjol di mata pelajaran yang lain. Saya rasa seperti itu kalau dari penjabarannya Pak Yoga tadi sih dari awal saya simak. Nah, secara mungkin iya Pak. Jadi kalau yang secara umumnya pandangannya itu kayak gitu. Beranggapan dia itu bisa di pelajaran lain, tapi emang kalau di matematika itu sendiri aja yang dia kurang. Itu yang disebut MLD. Nah, kalau yang kayak tadi Bapak bilang dia bisa mengikuti, memang bisa mengikuti, cuman lebih lama dibandingkan teman-teman sebayanya. Kayak mungkin dia teman-temannya udah bisa berlari, dia baru mau berjalan gitu, Pak. Ada nggak melihat atau dia sesuai ini menonjol di mata pelajaran apa gitu? Apakah misalkan ya mata pelajaran bahasa Indonesia kah atau bahasa asing atau misalkan IPA gitu kan, ditanya gurunya gimana aktivitas si murid ini selama pembelajaran Bapak Ibu gitu, apa aktivitasnya, apakah nyambung antara guru dengan siswanya ketika menjelaskan atau bagaimana? Ada nggak dilakukan survei seperti itu? Oh, kalau yang itu saya pernah Pak, saya pernah diskusi dulu pertama itu dari wali kelasnya itu sendiri. Nah, dari wali kelas itu kan dia komunikasinya lebih intens dibandingkan guru mengajar. Nah, terus dari situ saya tanya juga ke guru-guru yang mengajar di kelas itu. Nah, ternyata tanggapannya itu sama. Anak itu untuk pembelajaran dia bisa ngikutin, cuman agak terbelakang. Oke, sip. Cukup. Nah, cuman ya emang kalau buat saya pribadi kayak untuk menentukan dia MLD atau enggaknya secara langsung itu belum saya temuin ya Pak. Maksudnya saya belum memahami secara detail ya cara atau tekniknya. Gitu. Paling saya tahunya itu dari nilai kepribadian kesehariannya. Gitu, Pak. Ya, kalau seperti itu Pak Yoga, kalau menurut pendapat saya sih agak riskan. Soalnya dari Bapak sendiri belum punya platform yang jelas, standarisasi siswa itu dikatakan berkebutuhan khusus untuk di matematika itu sendiri. Khawatirnya itu bias kalau kita melakukan proses penelitian seperti ini. Tapi itu pandangan saya sih. Tapi kalau seandainya Pak Yoga mau melakukan penelitian ini ya tidak jadi masalah sih. Jadi emang kenapa saya ibaratnya ngambil materi yang seperti ini, saya memang kayak pengen lintas jurusannya dulu Pak. Jadi kan ini masuknya itu ke ranah anak pendidikan, jurusan pendidikan luar biasa. Nah, dari situ memang perlu kayak kita cocokkan yang dianggap anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Nah dari situ mungkin baru bisa diklasifikasikan sendiri. Nah, kebetulan memang pada saat S1 juga saya penelitiannya ke anak yang berkebutuhan khusus. Namun itu baru satu kekurangannya aja lah, dia tidak bisa mendengar. Tapi pada saat pembelajaran dia masih bisa mengikuti. Dia hanya
difabel tapi dia tidak masuk kategori MLD gitu Pak. Karena pada saat pembelajaran dia masih bisa mengikuti. Nah, makanya ini memang dari saya pribadi ya butuh masukan dari jurusan lain gitu Pak, dari psikologi iya, dari jurusan luar biasa juga iya Pak gitu. Oke Pak, kasih Pak penjelasannya. Oke Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tadi kayaknya masukan dari Bapak Ibu ya, teman-temannya Pak Yoga juga bagus ya. MLD-nya Bapak harus tahu, Pak Yoga harus tahu MLD itu apa. Terus kemudian nanti pengukurannya seperti apa, bagaimana nanti saya mengambil subjeknya, terus kriterianya seperti apa, terus instrumen yang akan saya gunakan seperti apa, gitu ya Pak ya. Jadi dicari lagi. Jika Bapak masih bingung kan menentukan tesnya. Kalau yang tingkat lanjutnya itu saya mungkin udah tahu Bu ya. Jadi kayak membantu siswanya itu udah ada caranya sendiri kalau untuk membantu siswa MLD itu sendiri. Nah mungkin karena yang identifikasi awalnya aja sih Bu yang mungkin saya harus lebih pahami lagi. Tahu atau enggaknya kan harus tahu dulu tesnya seperti apa. Iya Bu, makanya. Itu kan belum ada tadi kan. Nah, cari apa ya kalau Bapak emang fokusnya kepingin MLD ini gitu kan ya. Terkait dengan psikologinya, kayaknya nyambung ke psikologi juga nih ya. Ya, itu seperti apa. Terus ini adalah mengidentifikasi subjeknya, tesnya, instrumennya. Nah, kalau misalkan ini subjeknya kasusnya unik gitu ya, itu jadi case study gitu ya. Tapi ini nanti kalau tesisnya apa, Bapak? Kalau dari tesisnya ini mungkin saya anggapnya kayak studi khusus untuk anak MLD Bu. Jadi pembelajaran itu untuk anak MLD sendiri, tapi dalam ruang lingkup. Ya Bu, maaf Bu. Kenapa? Kualitatif ya? Iya Bu, kualitatif. Oke, ya nggak apa-apa. Ya silakan aja. Nggak apa-apa Pak. Baik, pertanyaan saya tadi kebaruannya apa ya? Ini kayaknya sudah dibahas ya kayaknya ya? Udah presentasiin dulu ya? Kalau yang kemarin emang awal beda Bu. Jadi yang kemarin proposalnya emang tentang MLD, ini identifikasinya aja. Kalau yang di sini. Iya kan sama Pak ya? Konteksnya sama Bu, emang karena dari awal pas saya bikin proposal MLD juga gitu Bu. Iya. Kemarin saya ngasih masukan nggak nih? Kalau yang ini sih belum saya Bu kayaknya untuk yang ini. Tapi kalau MLD-nya sendiri. Saya pernah denger ya dia. Iya emang udah Bu, karena emang pernah saya presentasiin tapi bukan tentang identifikasi. Ini identifikasi nih. Iya ini identifikasinya. Iya kan identifikasinya kan ya? Kalau yang sebelumnya itu tentang apa? Proposal tapi tentang anak MLD gitu Bu. Sebentar saya buka lagi ini contohnya. Saya kemarin kayaknya nggak pernah ini ya proposal ya. Artikel terus. Ada Bu awal-awal. Pertemuan keberapa ya? Kayaknya saya ini ya artikel aja. Saya presentasiin sendiri Bu. Jadi waktu itu pernah. Jadi yang pasti apa? Kan kalau proposal saya nggak pernah deh kayaknya. Jadi kan waktu itu pernah mohon maaf Ibu, pada saat itu Pak Yoga itu presentasinya itu pada saat Pak Makmuri. Kalau nggak salah, betul nggak Pak Yoga? Saya juga lupa Bu. Pak. Iya, kalau nggak salah sih Pak Makmuri. Ya, kayaknya pernah Bu, tapi saya juga lupa kapan. Cuman emang topiknya bukan yang pada saat identifikasi ini sih Bu. Bentar saya. Bapak fokusnya kemana Pak? Ke MLD kayaknya yang sama Pak Makmuri. MLD iya Bu, MLD ini sendiri. Bentar saya buka filenya. Ini aja udah, ini aja nggak usah. Ini aja. Di kemana-mana nanti. Oke. Kebaruannya mana ya? Kalau ini pembaruannya baru tentang identifikasinya aja Bu, dibandingkan yang kemarin pernah saya presentasiin. Hah? Pembaruan dari artikel lain? Belum ada Bu pembaruannya. Karena belum masih apa?
tahap literatur review-nya aja, Bu. Nah, itu dimunculkan di latar belakang, Pak. Supaya latar belakang Bapak kuat. Pentingnya penelitian ini apa? Gitu ya. Kenapa kok kepingin meneliti identifikasi dari, apa tadi? Identifikasi apa tadi? MLD-nya ya. Siswa dengan ini, MLD itu tadi. Seperti itu ya, Pak ya. Jadi, kebaruannya Bapak apa? Artikel-artikel yang Bapak cari, kekurangannya apa, dan kelebihan dari artikel Bapak ini apa. Jadi kebaruan Bapak itu dimunculkan di latar belakang. Seperti itu ya, Pak ya. Iya, Bu. Nah, ini literatur review ya. Kalau Ya, literatur review, Bu. artikelnya diperbanyak ya. Referensinya. Ya. Tadi kebaruan belum ada ya, Pak ya. Nanti ditambahkan kebaruannya. Bisa ke bawah. Pembaruan itu ditaruh di latar belakangnya itu sendiri, Bu, dari kitanya sendiri ya, Bu. Pada pendahuluan ini ya, Bu. Iya, masa ya iya pasti kitanya masa editornya kan nggak mungkin. Enggak maksudnya saya kalau dari pembaruannya ini kan mungkin pada kurikulum 2013 ini, Bu. Jadi yang saya tambahkan sebelumnya itu kan siswa yang berkebutuhan khusus atau yang dianggap dia lemot atau lola kayak gitu dimasukkan ke sekolah luar biasa. Nah, karena pada tahun pada kurikulum 2013 ini kan sekolah itu wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus karena yang tadi dijelaskan itu pemerataan pendidikannya gitu, Bu. Itu yang saya tambahkan sih, Bu. Saya tanya kebaruan dari artikel Bapak. Jadi itu jadikan pendahuluan ya nggak apa-apa. Cuma saya tanya kebaruan. Kebaruan itu maksudnya bedanya artikel Bapak dengan artikel-artikel yang sudah ada itu apa? Itu Pak, itu harus dimunculkan di pendahuluan atau introduction-nya. Kenapa artikel Bapak ini penting untuk diteliti? Gitu Pak, itu dimunculkan di pendahuluan. Makanya saya tanya pada Bapak tadi, kebaruannya apa? Kenapa artikel Bapak mengatakan itu penting? Penting nggak nih artikel ini kalau menurut Bapak? Buat saya penting, Bu, karena nggak semua guru itu paham bahwa anak itu mempunyai kekurangan atau keterbatasan. Nah, itu dimunculkan Pak di ini memberikan informasi kepada guru-guru kayak gitu karena kurangnya bla 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 bla. Tapi intinya Bapak juga harus kasih bukti-bukti kalau emang guru-guru itu kurang informasi terkait dengan ini. Jadi dikuat Pak di situ. Oke, Bu ya. Itu dimunculin di sini. Nah, terus kebaruan artikel Bapak dengan yang lain apa? Ini kan Bapak udah membahas tadi kan menurut siapa MLD seperti ini. Nah, itu juga diperkuat dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, perbedaan penelitian Bapak sama penelitian orang-orang tersebut apa? Itu harus jadi kebaruan Bapak. Oh, ternyata artikel saya itu barunya di sini. Artikel lagi ini kurang ini. Nah, di artikel saya ingin membahas yang ini. Yang ini tuh nggak ada di artikel-artikel tadi itu. Bisa dipahami tidak, Pak? Kalau misalnya kayak penelitian itu kan dia diadakannya di luar ya, Bu, dalam artian di luar Indonesia. Nah, kalau ini dianggap penelitiannya di Indonesia itu dianggap pembaharuan nggak, Bu? Karena kan berbeda juga dalam. Boleh, tapi kan Bapak kan ngambil dari literatur orang kan? Ini kan iya. Kan bukan studi ini kan, ngambil data kan? Iya, Kalau Bu. Bapak ambil Makanya data, ini kasusnya Indonesia, oke. Nah, yang Bapak sajikan kasus Indonesia yang mana? Bapak kan dari literatur, bukan dari studi yang Bapak ambil. Paham saya maksud saya? Nah, jadi kalau yang dianggap pembaharuannya itu dari bagaimana, Bu, kalau untuk literatur review itu sendiri? Ya, tadi saya bilang, menurut ini dia membahas tentang ini, tapi belum terlalu dikaji. Misalkan apa MLD. Bapak penelitian MLD siapa aja? Apa aja tadi coba sebutkan. Yang menguatkan artikel Bapak apa? Apa ngurus punya siapa? Mazoko, Bu. Hah? Ini Mazoko. Mengatakan apa?
Nah, artikel-artikel terkait dengan kasus-kasus MLD pun juga nggak ada, dikit gitu loh. Dari Mas Joko. Nah, Mas Joko mengatakan apa? Hanya definisi ya, tapi kalau yang riset-risetnya tuh nggak ada ya. Penelitian terkait riset nggak ada ya? Nggak sih Bu, makanya ini. Nah, itu harus ada. Penelitian ini membahas ini, mengidentifikasi MLD yang seperti apa. Ini mengidentifikasi LRD pada kasus yang seperti apa, pada anak-anaknya seperti apa. Nah, kemudian, tapi di artikel-artikel ini belum membahas identifikasi MLD pada apa. Bapak fokusnya identifikasi MLD tentang apa, Pak? Saya nggak tahu. Nah, saya fokusnya kemana gitu, saya nggak tahu ya. Nah, dari artikel-artikel itu belum pernah ada yang membahas ini kayak gitu. Tapi mereka mengkaji sedikit gitu ya, tapi belum secara detail. Nah, di paper saya ini akan membahas tentang itu. Dan ini penting karena apa? Gitu, kalau Pak. di sini sih saya menambahkannya nih Bu. Jadi kan untuk dia si Mas Joko ini sendiri dia ngambilnya untuk tingkat SD. Nah, saya ini ngambil di tingkat SMP-nya itu sendiri. Nah, SMP. Bapak mau SMP, mana buktinya? Ada nggak referensi yang mendukung itu? Atau mungkin Bapak sudah studi awal belum? Jadinya kalau orang baca, oh ini barunya di SMP, mana ya buktinya kok nggak ada? Kayak gitu loh, Pak. Berarti kalau studi literatur, itu kita ngebandingin dari beberapa jurnal iya. itu sendiri, Bu? Kalau studi literatur, dari literatur yang ada, Bapak tarik garis merah di situ, kira-kira yang belum mana, yang belum mereka bahas secara detail mana, tapi ada yang mengacu ke sana. Kayak ada mungkin praduga dari menurut saya nggak tahu ya, menurut artikelnya ini siapa gitu ya, si A mengidentifikasi kayak memberikan dugaan adanya ini kayak gitu-gitu, terus diperkuat lagi, tapi mereka nggak bahas secara detail. Nah, itu Bapak mungkin bisa memberikan informasi sebenarnya ada loh keterkaitan dengan ini kayak gitu loh. Kan tadi Ibu bilang itu juga dimunculkan di kita sini. harus kayak menanggapinya juga ya Bu ya, menanggapi kalau misalnya dia belum pernah membahas tapi sudah menyinggung tentang bahasan yang ya, kita tapi bahas. Nggak detail, hanya sekedar itu kalau literatur review. Ya. Cuman kan tadi kalau kita menambahkan pembaharuan ya misalnya di SMA, berarti kan SMA atau SMP kita harus sudah tahu tentang itu sendiri ya bukan? Atau ada literatur yang mendukung. Kalau Bapak terkait dengan literatur review ya tergantung penelitiannya juga sih. Kalau ada yang mendukung ya nggak apa-apa, dimasukin, dicari. Kalau Bapak fokusnya ke literatur, ini kan artikelnya literatur review, Bapak ingin bahas SMP, ya Bapak coba cari artikel-artikel yang mengkaji itu SMP. Ada nggak? Gitu ya Pak ya. Oke. Ada lagi? Sepertinya waktunya udah ini ya. Udah ini ya, udah melewati ya. Rencananya tadi saya mau tanya aja sekilas-sekilas sama masing-masing mahasiswa gitu ya. Yang kemarin apa, kebaruannya apa. Tapi kayaknya waktu juga nggak cukup. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang lain, ada masukan lagi atau ingin dikatakan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri perkuliahan sore hari ini. Selamat siang dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Izinnya jangan lupa ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak, Ibu.